Nah, jika kita ingin bekerja dengan Google Docs, maka caranya mudah. Kita tinggal ketik di browser kita dengan kata kunci Google Docs, kemudian pilih docs.google.com. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk masuk ke akun Google kita. Nah, kita di sini tinggal mengikuti saja langkah demi langkahnya. Nah, saya di sini sudah menyiapkan email khusus ya. Nah, setelah berhasil masuk, maka selanjutnya kita akan masuk ke tampilan halaman yang baru. Nah, di sini kita akan melihat bahwa ada beberapa template ya, dan ada yang blank di situ. Nah, kita bisa mulai dengan memilih yang blank ya, yang blank terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita berhasil masuk, maka kita akan disajikan dengan halaman seperti yang ada di Office Word ya. Nah, kita bisa langsung bekerja dengan pertama-tama dengan menuliskan judul dokumen kita. Nah, saya menamakannya tutorial Google Docs. Nah, selanjutnya ya, kita bisa memulai mengetik apa saja yang ada di layar ini ya, tentu saja dengan fitur-fitur yang sudah ada di atas ya, di bagian atas tadi. Nah, kita bisa mulai dengan mengetik ya judul kita, tutorial Google Docs ya. Nah, saya di sini menuliskan judulnya itu adalah judul daripada dokumen ya, the title of document. Nah, kemudian setelah judul itu biasanya di bawah itu akan ada bagian-bagian ya. Misalkan part 1 ya. Nah, biasanya tidak hanya satu ya. Nah, pasti kalau kita membuat naskah tulisan biasanya banyak ya. Nah, biasanya setiap bagian itu ada paragraf di bawahnya. Nah, saya ketik part 2, kemudian ada paragraf lagi di bawahnya dan seterusnya. Nah, di sini saya hanya memberikan 3 contoh saja. Nah, selanjutnya dalam pengerjaan kita, agar lebih rapi dan teratur ya, maka biasakan untuk memformat dengan style yang sudah ada. Nah, saya di sini kalau untuk judul, maka saya akan format dia dengan format judul ya. Kemudian kalau bagian-bagian di bawahnya itu tinggal disesuaikan saja. Nah, setelah judul, maka kita akan masuk ke heading 1 ya. Dan seterusnya ya. Nah, kebetulan di sini part 1, 2 dan 3 ini posisinya sejajar ya, atau satu tingkat. Maka semuanya saya labeli dengan format heading 1. Nah, agar lebih mudah bekerja, kita akan coba dengan teks yang lebih lengkap setelah ini. Nah, sekarang kita sudah berada di naskah dokumen yang lebih lengkap. Nah, kita akan mempelajari
cara mengatur spasi ya. Nah, kita pindahkan kursor kita ke paragraf yang ingin kita ganti spasinya, kemudian kita ganti dengan misalkan saya pilih single. Nah, dia sekarang akan berubah menjadi satu spasi semua. Kemudian kita akan mencoba meratakan antara kiri dan kanannya. Tinggal diklik justify, kemudian dia akan rata kiri dan kanan. Nah, selanjutnya jika kita ingin paragraf yang lain memiliki format yang sama dengan paragraf yang baru saja kita ganti, kita tinggal klik pen format, kemudian arahkan kursor ke paragraf yang kita inginkan untuk memiliki format yang sama dengan paragraf sebelumnya. Nah, sekarang sudah sama. Sekarang kita memiliki dua buah paragraf dengan format yang sama. Nah, selanjutnya misalkan kita menginginkan suatu paragraf itu dimiring ya. Nah, kita tinggal memilih yang italic. Nah, maka tulisannya akan menjadi miring semuanya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan penomoran ya? Nah, saya akan memberikan contoh dengan mengutip atau mengambil sebagian kalimat dari paragraf yang atas ya. Nah, misalkan di sini contoh ya, Google Docs. Nah, saya akan mengcopy juga butir-butirnya. Ya, saya ketikkan satu demi satu. Nah, kemudian selanjutnya ya, sini ada web application, kemudian mobile application for Android, iOS, Windows, kemudian BlackBerry, dan yang terakhir itu adalah desktop application. Nah, untuk memformat dengan penomoran, nah kita juga sudah sangat mudah caranya, tinggal di blok ya. Nah, kemudian nanti kita arahkan ke menu ya, menu penomoran ya. Nah, bisa menggunakan angka ataupun titik. Nah, di sini saya coba untuk yang menggunakan titik. Nah, langsung ya. Ataupun penomoran ya juga bisa. Nah, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya mengatur ya, menjoroknya kalimat dalam suatu paragraf, baik dari sebelah kiri ataupun dari sebelah kanan. Nah, ini contoh bagaimana caranya membuat paragraf menjorok ke sebelah kanan. Jadi perhatikan ini ya, bentuk segitiga dan persegi panjang yang ada di pojok kiri atas ini. Kalau untuk sebelah kanan, segitiga sebelah kanan ini mengatur sebelah kanan. Nah, tetapi ini hanya berlaku untuk paragraf yang kita pilih ya. Nah, bagaimana cara mengatur untuk keseluruhan daripada naskah dokumen kita? Nah, kita bisa masuk ke file, kemudian langsung mengatur di page setup. Nah, di sini kita bisa mengatur bahkan ukuran kertas ya, dan orientasinya. Nah, warna ya, dan juga tentu saja adalah batas kiri kanan atau yang biasa kita sebut sebagai marginnya. Nah, di sini saya atur menjadi 1,5 ya. Nah, oke. Nah, ini sudah berubah ya. Nah, kita kembalikan lagi ya ke semula, ke portrait ya. Ini juga kita kembalikan marginnya ke 1 ya.
Nah, sekarang kita akan membuat kolom ya. Nah, untuk membuat kolom kita harus blok dulu paragraf yang akan kita jadikan kolom. Nah, kemudian format, kemudian pilih kolomnya. Saya pilih 3. Nah, jadinya adalah seperti ini. Nah, tetapi jika kita ingin memvariasikannya ya, nah kita bisa memilih option ya, option yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, saya menambahkan batas di antara kolom. Nah, sekarang kita akan membahas header. Header letaknya di atas setelah teks tidak bisa lagi diangkat ke atas di halaman pertama ya. Nah, kita coba di sini. Saya klik di header, kemudian saya tuliskan part 1. Nah, teks ini bisa kita atur letaknya di tengah ataupun di kiri ya. Saya atur ke kiri, kemudian saya akan tunjukkan di halaman berikutnya ya, bahwa yang namanya header maupun footer itu akan berulang terus ya di setiap halaman. Nah, selanjutnya bagaimana kalau di halaman pertama nanti saya centang different first page. Nah, maka nanti di halaman pertama akan hilang teks saya tuliskan yang baru dengan titel. Nah, maka nanti di halaman keduanya itu tetap part 1 ya, part 1. Nah, itu tadi karena saya telah mencentang. Nah, bagaimana kalau seandainya saya masukkan halamannya dengan posisi tadi tercentang. Nah, maka halamannya tidak akan muncul di halaman pertama tetapi muncul di halaman berikutnya. Nah, jadi ini sangat berguna kalau kita inginkan bahwa halaman baru muncul di halaman yang kedua ya. Nah, sedangkan di halaman pertama kita inginkan dia kosong. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya mengatur jarak antar paragraf. Nah, saya akan pilih line spacing, kemudian saya buat dulu spasinya 2 di paragraf ini. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengaturnya jaraknya antar paragraf? Bisa dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan menekan enter. Tetapi cara ini sangat merepotkan kalau menurut saya, karena akan mengulang nanti di setiap paragraf ya. Nah, yang paling mudahnya adalah kita bisa menggunakan menu yang ada di sini, line spacing, kemudian custom spacing. Nah, kita bisa atur berapa jarak yang kita inginkan di antara paragraf. Kemudian klik apply. Nah, sekarang sudah berubah. Nah, sekarang kita akan membahas cara memberikan link ya. Nah, di sini saya memblok kata features dan saya akan berikan link. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi setiap heading kita itu akan kelihatan di sini. Nah, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Kita rubah tampilannya menjadi tampilan viewing. Kita klik. Nah, akan langsung diarahkan ke heading yang features. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memberikan link dari suatu bagian teks kepada bagian teks yang lain selain daripada heading. Nah, contohnya adalah misalkan di sini ya, kata Google ini. Nah, kita harus jadikan dulu dia sebagai bookmark. Nah, selanjutnya, saya akan hubungkan kata Google ini dengan Google yang tadi. Nah, kita klik, kemudian bookmark, apply. Kita lihat hasilnya.
Ya, ya, jadi langsung diarahkan ke bagian Google di halaman berikutnya tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memberikan link kepada ini ya, di luar daripada naskah kita. Misalkan ke web ya. Nah, saya di sini akan blok kata Google Docs untuk saya hubungkan ke Wikipedia. Nah, nanti kita tinggal klik yang di sini ya, di link ini kita bisa tuliskan linknya, maka nanti akan otomatis Google Docs-nya mencari linknya. Kita tambahkan docs. Ya, ini sudah muncul. Saya pilih, kemudian apply. Nah, kita lihat masuk mode viewing. Kita coba. Iya, dan akan diarahkan langsung ke web Google Docs Wikipedia. Kita akan membuat daftar isi. Nah, caranya insert, kemudian masuk ke tabel konten dan kita pilih mana yang kita sukai. Saya coba yang menggunakan angka. Nah, ini bentuknya daftar isinya. Nah, sekarang kita mau rubah posisi ya, headingnya. Misalkan di explore ya. Nah, heading explore yang awalnya heading 3 saya rubah menjadi heading 4. Nah ya, karena di sini belum berubah, maka saya akan refresh terlebih dahulu. Nah, akan berubah dia setelah di refresh. Nah, selanjutnya ini juga bisa kita linkkan ya, otomatis terlink ya. Nah, contohnya ya. Nah, saya bisa langsung ke history dari daftar isi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba yang baru ya, yaitu tabel yang dalam bentuk link. Nah, tampilannya adalah seperti ini tanpa halaman. Ini juga sama ya. Iya. Nah, langsung mengarah kepada bagian yang kita inginkan. Nah, kita coba lagi. Ya, bisa ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat daftar pustaka. Nah, caranya kita mesti install dulu add-ons. Nah, kita pilih get add-ons. Nah, kita tunggu sebentar sampai muncul. Nah, setelah itu kita klik di sini, kita cari reference. Nah, maka nanti akan muncul ini ya. Nah, ini yang akan kita pilih, paper file. Kita klik. Nah, kemudian nanti tinggal diinstal saja. Nah, karena saya sudah install, maka saya tidak perlu lagi lakukan itu. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan dengan memberikan contoh. Ya, misalkan saya di sini mau memberikan daftar pustaka atau kutipan pada kata accounts. Nah, kita klik add-ons, kemudian manage citation. Nah, kita copy paste saja kata accounts, kita masukkan di kolom pencarian di paper file. Nah, kebetulan yang muncul ini cuma satu ya, yang cocok. Nah, kita tinggal cite saja.
Nah, maka akan langsung muncul di dokumen kita seperti ini ya kutipannya. Nah, kemudian kalau kita ingin munculkan daftar pustakanya, nah, kita bisa terlebih dahulu memilih style yang kita inginkan. Saya di sini pilih apa, kemudian kita update citation and bibliography-nya. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jadinya adalah seperti ini.